Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih pada bab al-amal bil ilmi wa tablighuhu. Naam, man yakra? Yani an Mansur rahimahullah. Nubbitu. Nah. Man yulqa bin nar idza adda ahad nar bi rihi wa yuqalu lahu wa ilaka ma kunta ta'lam amma yabdina ama biduni shaddah ama yabdina ma nahnu fihi min an-nafi. Naam. Hatta ibtulina bika rabinatni rihika wa yaqulu kuntu aliman falam antafi bi ilmi. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وقال أيضا رحمه الله يهدف العلم بالعمل فإن أجابها فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال أيضا رحمه الله كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنة. وعن عبد الله ابن المبارك قال سئل سفيان الثوري رحمه الله طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله أم العمل؟ فقال إنما يراد العلم للعمل لا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم. Dan dari Mansur rahimahullah berkata, diberitahukan kepadaku bahwasanya sebagian alladzi yulqa finnar, sebagian orang yang dilemparkan di dalam neraka yang penghuni neraka tersebut terganggu dengan baunya, aromanya. Iya, baunya orang itu. Baunya orang tersebut. Maka dikatakan kepadanya, celakalah engkau, apa yang kau lakukan. Apa yang dulu engkau lakukan? Ma kunta fi'il madi, dan
ma kunta ta'mal, apa yang sudah dulu kamu lakukan ketika di dunia maksudnya. Celakalah engkau apa yang telah dahulu kau lakukan. Kami ama yakfina ma nahnu fihi minan natan, tidak cukupkah buat kita, buat kami, tidak cukupkah buat kami bau busuk di dalamnya yang kami rasakan, hatta ubtulina, sampai kami diuji dengan bau busuk. Mereka berkata, Dia berkata, dahulu aku yang berilmu, tapi aku tidak memberi manfaat dengan ilmu. Tidak mendapatkan manfaat dengan ilmuku. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah telah sampai pada kami dari Rasulullah SAW sebuah hadis pun tidaklah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun. Nah, qattu itu pun saja gitulah. Melainkan kami beramal dengannya. Melainkan aku telah beramal dengannya, walaupun sekali. Walaupun sekali. Dan beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata juga, yahtiful ilma bil amal. Yahtif itu berbisik. Yahtiful ilmu bil amal, ilmu itu membisiki kita untuk beramal. Maka apabila ilmu tersebut, apabila orang itu mengikuti bisikan ilmu itu, maka ilmu itu mengikutinya, dia akan beramal. Nah, apabila dia tidak mau mengikuti bisikan ilmu, dia pergi, ilmunya hilang, artinya tidak bermanfaat. Dahulu apabila seorang ingin menulis hadis, maka ia mempelajari adab dahulu dan coba dibacakan, sama saya nggak ada. Ya ta'abbad. Karena rajulu idza arada an yaktuba al-haditha kataba. Fata'abbada qabla dhalik 20 sanatan. Nah, seseorang ketika ia hendak menulis sebuah hadis, artinya menjadi perawi hadis, maka dia akan mempelajari adab dan juga akan beribadah dengan adab itu selama 20 sanah, selama 20 tahun baru menjadi ulama hadis. Jadi jangan dulu belajar hadis akhlaknya ketinggalan. Dan dari Abdullah bin Mubarak berkata, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ditanya, menuntut ilmu, apakah menuntut ilmu lebih engkau sukai, ahabba ilaik, bayar Abdillah atau beramal? Maka beliau menjawab, sesungguhnya ilmu itu dimaksudkan ilmu itu dengan amal, untuk beramal. Dan tidaklah, maka janganlah meninggalkan thalabul ilmi, ilmu dengan beramal, dengan alasan hanya mau mengamalkan saja. Dan janganlah
engkau meninggalkan amal dikarenakan menuntut ilmu. Nah, tayyib. An Mansurin rahimahullahu qal nubbi'tu anna ba'dha man yulqa fin nar yata'adza ahlun nari birihihi fayuqalu lahu wailaka ma kunta ta'mal ama yakfina ma nahnu fihi minan natni hatta ubtulina bika wa binatni rihika fayaqulu kuntu aliman falam antafi' bi'ilmi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari Mansur rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, nubi itu artinya ada yang menyampaikan riwayat kepadaku atau yang menyampaikan berita kepadaku, anna ba'dha man yulqa finnar, bahwa pada sebagian orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka, yata'adza ahlun nar birihihi, penghuni neraka merasa terganggu dengan baunya. Ini sesama penghuni neraka. Tapi ini terganggu dengan penghuni neraka yang satunya tadi yang dimasukkan baru. Fayuqalu lahu, maka sampai dikatakan kepada orang yang mengeluarkan bau tidak sedap itu, yang busuk tadi, sehingga mengganggu rekan-rekannya sesama penghuni neraka. Wailak ma kunta ta'mal, celaka kau, apa yang dahulu kamu kerjakan? Maknanya apa yang dahulu kamu perbuat sampai baumu jelek kayak ini, sampai baunya busuk seperti ini, menyakiti bau kami. Ama yakfina ma nahnu fihi minan natni, tidakkah cukup buat kami, tidakkah kami cukup merasakan bau busuk daripada api yang menyala-nyala di neraka, sehingga harus ditambahkan dengan bau busuk di dalam dirimu. Hatta ubtulina, sehingga kami harus diuji lebih, yaitu ditimpai lebih dengan bau busukmu. Fayaqul, maka orang itu berkata, kuntu aliman, dulu aku itu berilmu. Falam antafi' bi'ilmi, namun aku tidak mengamalkan ilmuku, atau aku tidak mengambil manfaat dengan ilmuku, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang sampai kepada dirinya. Na'udzubillah wa nastaghfirullah. Ini gambaran betapa orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu itu tidak saja masuk neraka, namun dijelekkan di kalangan penghuni neraka. Bahwa dosanya orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu lebih daripada orang yang berbuat maksiat tanpa ilmu, atau yang beribadah tanpa ilmu yang dengan sebabnya dia masuk neraka. Ini orang sudah tahu dan mengerti, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya, sehingga dia dihukum oleh Allah di dalam neraka. Selain dimasukkan ke dalam neraka, dijauhi oleh penghuni neraka dan dihinakan di hadapan penghuni neraka lainnya dengan bau busuk yang ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berat. Tidak berilmu juga jelek juga, karena orang tidak berilmu akan banyak tersesatnya. Tapi berilmu tidak beramal dengan ilmu lebih jelek. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu illa amiltu bihi walau marratan." Tidaklah sampai kepadaku suatu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku pasti mengamalkannya meskipun sekali. Artinya apa saja yang aku ketahui dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku berusaha mengamalkannya meskipun sekali. Semisal tentang jihad, maka harus kita sekali-kali berusaha untuk beramal dengan jihad. Jihad sesuai dengan kondisi kita. Artinya bukan maksakan, tidak ada perang, ikut aja perang, bikin perang, ini kacau. Tetapi kita melakukan hal-hal yang semakna dengan jihad. Menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, menegur kemaksiatan, mengingkari kemungkaran, menegakkan kebenaran, ini bagian daripada jihad. Juga menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari kita, dan juga mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia agar menghilangkan kebodohan pada manusia, itu juga termasuk bagian dari jihad. Dan juga amalan-amalan lainnya yang telah sampai kepada kita
dari riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita berusaha untuk beramal meskipun sekali, kalau bukan wajib. Kalau yang wajib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang wajib tentu harus kita amalkan terus menerus. Seperti misalnya qiyamul lail, ya meskipun kita tidak bisa mengamalkan, meskipun sekiranya seandainya nggak bisa mengamalkan kecuali sekali, maka itu lebih baik dibandingkan seorang ia tahu dan tidak mengamalkan sama sekali. Karena tadi seperti dikatakan dari Mansur di atas, orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya atau tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya, dia masuk neraka dalam keadaan mengeluarkan bau aroma busuk yang dijauhi oleh penghuni neraka lainnya. Wa qala aidan rahimahullah, berkata pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu ketika kita pelajari, ketika kita baca, kita hafal, kita renungi, maka dan itu akan menjadi manfaat. Ilmu itu akan bermanfaat in ajabahu, kalau dia fa in ajab, kalau dia memenuhi bisikan ilmu tadi. Karena ilmu itu ketika kita baca, dia entah memerintahkan kepada satu kebaikan atau melarang kita dari satu keburukan. Hanya dua pilihan itu. Maka ketika kita menyambutnya, mengamalkannya sesuai dengan apa yang dibisikkan ilmu kepada kita, maka kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut dan terbebaskan dari ancaman siksa. Wa illa fartahala. Namun kalau tidak dipenuhi bisikan ilmu, ajakan ilmu, irtahala, ilmu itu pun akan pergi, maksudnya tidak akan memberikan manfaat bagi orang tersebut. Dan yang terpertama adalah qasdul amal, qasdul talabil ilmi, yaitu niat di dalam menuntut ilmu hendaknya lillahi ta'ala. Kemudian riwayat tadi dari juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man arada ayyaktuba hadisan ta'addaba wa ta'abbada 20 sanah qabla dzalik. Nah, barang siapa yang ia ingin menulis sebuah hadis, ingin meriwayatkan sebuah hadis, maka hendaknya ia mempelajari adab dan beribadah dengan adab tersebut selama 20 tahun sebelum itu. Maknanya bahwa seorang yang ia hanya menjadi perawi itu menjadi pengajar, menyampaikan ilmu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tidak didasari dengan adab yang baik. Dan ta'abbud di sini adalah berta'abbud dengan adab tersebut. Maknanya apa? Ya dia belajar ilmu, namun yang dipelajari adalah ilmu-ilmu dari akidah dan adab. Karena akidah itu adalah adab tertinggi, adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu menganggap akidah itu bukan dari adab, bukan dari akhlak, maka salah. Karena yang tertinggi, adab tertinggi adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu perkara-perkara akidah. Maka sungguhnya orang yang belum tertanam di dalam dirinya dan ilmu pengetahuan tentang akidah yang benar yang diajarkan oleh para salafun saleh, maka ia yaitu akan banyak membuat kerusakan dengan ilmunya tadi. Dan ilmu di sini adalah hadis setelah kitabullah azza wa jalla. Maka bahkan diriwayatkan dari salaf, ada seorang ulama yang mengatakan, saya tidak menulis hadis, artinya tidak mempelajari hadis secara mendalam, ilmu hadisnya terutama, sebelum saya belajar akhlak selama 30 tahun. Mempelajari adab itu 30 tahun baru belajar ilmu hadis. Bukan berarti selama 30 tahun tidak mempelajari agama, tidak mempelajari agama, namun di situ tidak pernah terlepas dari terus belajar adab, berakhlak mulia. Baru setelah tertanam akhlaknya mulia, baru dia mengajarkan ilmu.
Ini kalau kita ini keburu-buru, kita belum punya akhlak, belum punya adab, kita sudah jadi muhaddis, sudah menjadi faqih, sudah menjadi sebagainya, sehingga kita sering melakukan hal-hal yang keliru, yang menyimpang. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Diriwayatkan an Abdullah bin al-Mubarak qala su'ila Sufyan Tsauri rahimahullah talabul ilmi ahabbu ilaika ya Aba Abdillah awil amal. Faqala innama yuradul ilmu lil amali. La tada' talabal ilmi lil amal wa la tada'il amala li talabil ilmi. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, beliau bercerita, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah ditanya, apakah menuntut ilmu lebih engkau cintai daripada beramal dengan ilmu? Artinya mana yang lebih engkau sukai, menuntut ilmu atau beramal dengan ilmu? Fagal, maka beliau berkata, innama yuradul ilmu lil amal. Sungguhnya ilmu itu diniatkan untuk amal. Artinya kita belajar ilmu adalah tujuannya supaya kita beramal dengan ilmu. Oleh karena itu la tada' talabal ilmi lil amal. Jangan sampai engkau meninggalkan menuntut ilmu hanya karena ingin beramal saja. Kita beramal kemudian tanpa ilmu, maka tanpa menuntut ilmu, mempelajari hukum-hukumnya dalam perkara itu, yang terjadi kita beramal dengan amalan yang tidak syar'i, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ia beramal namun tidak sejalan dengan ilmu yang seharusnya syariat yang menetapkan amalan tersebut. Sebaliknya, wala tada'il amala li talabil ilmi. Dan jangan pula engkau meninggalkan beramal terhadap ilmu hanya karena ingin memperbanyak ilmu. Ilmu dipelajari semuanya, ditelan semuanya, dihafalkan semuanya, namun tidak ada realisasinya di dalam pengamalan. Maka ini juga diperingatkan oleh para ulama jeleknya. Yang harus tadi adalah innama yuradu talabul ilmi lil amali, bahwa tujuan dari menuntut ilmu, mempelajari ilmu adalah untuk bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Naam, man yaqra ba'dahu. Al-Khurasani ala Syamin anazala ala ma'kulin maqala li ma'kulin lahuna ahadun yuharrikuna qala na'am Yazid bin Maisarah rahimahullah fa'atauhu maqala atawun harrikna rahimakallah qala na'am kanatil ulama'u idza alimu amilu wa idza amilu syughilu wa idza amilu sughilu fa idza sughilu fuqidu fa idza fuqidu qulibu fa idza qulibu harabu qala a'id alayya fa ahada alayhi faraja'a ataqun walam yalqa Hisham wa an Abi Wa'il an Ulqimah rahimahullah qala wa qila lahu ala taqussu alaina qala inni la akrahu an amarakum bima la af'al bima la af'al wa an Sya'bi rahimahullah qala yushrifu ahlul jannati fil jannati ala qaumin fin nari wa yaqulun ma lakum fin nari wa innama kunna na'malu bima ta'lamun fa yaqulun inna kunna na'lamukum wala na'malu bihi wa'allimukum inna kunna nu'allimukum wala na'malu bihi wa qala Aidha rahimahullah
ma min khatibin yaktubu illa uridat alaihi khutbatuhu yaumal qiyamah. Wa qala aydan rahimahullah, laitani lam akun alimtu man dzal ilmi syai'a min dal ilmi syai'a. Dari Auza'i dia berkata, telah datang atau Al-Khurasani kepada Hisham, Menemui Hisham. maka dia tinggal di tempat Makhul, Singgah di rumahnya Makhul. singgah di rumah Makhul, dan dia berkata kepada Makhul, apakah di sini ada seorang yang bisa memotivasi kita? Dia berkata, Makhul berkata, "Na'am, Yazid bin Maisarah rahimahullah." Maka keduanya mereka mendatanginya dan berkata, "Atau berilah motivasi kepada kami, rahimahullah, semoga Allah merahmatimu." Yazid berkata, "Na'am, ya. Dahulu para ulama ketika mereka telah mengetahui Berilmu. mereka telah berilmu, mereka mengamalkan. Mereka beramal. Mereka beramal. Maka ketika mereka beramal, mereka disibukkan. Tersibukkan. Mereka tersibukkan. Maka ketika mereka disibukkan, mereka kekurangan. Fukidu hilang. Mereka kehilangan. Mereka kehilangan. Dan ketika mereka kehilangan, mereka dicari. Iya, misalnya mereka ini bukan kehilangan, tapi hilang itu, hilang. Ketika mereka disibukkan, mereka hilang, dan ketika mereka hilang, mereka dicari. Dan ketika mereka dicari, mereka sudah pergi. Mereka sudah kabur. Dia berkata, ulangi ucapan itu kepadaku. A'id alayya. Ya. Maka dia pun mengulangi kepadanya. Maka lalu dia pergi. Faroja atau pergi. Maka Arta pun kembali, yaitu ingin menemui Hisham. Kembali dan tidak bercerita kepada Hisham. Tidak, walam yalqa Hisham, dan tidak bertemu dengan Hisham. Ini datang mau nyari Hisham. Kemudian dia singgah di rumahnya Makhul. Lalu tanya siapa yang bisa memotivasinya untuk membangkitkan semangatnya. Tunjukkan, sana kau Yazid bin Maisarah. Lalu datang si Atha ini ke Yazid bin Maisarah. Lalu mengatakan, semangati kami, gerakkan hati kami untuk mempelajari ilmu dan sebagainya. Maka beliau berkata, nah cerita itu. Setelah itu disuruh ulangi lagi. Nah, ketika dia sudah selesai, balik lagi mencari Hisham, sudah pergi Hisham. Nah, Hisham itulah seorang yang termasuk berilmu, yang dia tersibukkan kemudian hilang. Ketika sudah hilang dicari, ketika dicari sudah pergi. Akhirnya maknanya atau tidak bisa ketemu dengan Hisham. Wallahu ta'ala alam. Naam. Dari Abi Wa'il, dari Alqamah rahimahullah, dia berkata, dan dikatakan kepadanya, tidakkah engkau memberitahukan kepada kami? Terus dia berkata, sesungguhnya aku sungguh membenci untuk memerintahkan kepada kalian dengan apa-apa yang aku tidak melakukannya. Dan dari Syafi'i rahimahullah, dia berkata, penduduk surga di dalam surga memandang dari atas pada suatu kaum di dalam neraka, maka mereka mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka?
sesungguhnya dahulu kami beramal dengan apa yang kalian ketahui. Bima tu'allimuna. Oh ya, bima tu'allimuna, dengan apa yang kalian ajarkan. Oh, kami mengajarkan. Dahulu kami mu'allimun, mu'amilu. Dahulu kami nakmal dulu kami. Ini orang penghuni neraka yang pertama ditanya, mengapa kamu bisa neraka? Malakum finnar. Innama kunna na'mal bima tu'allimuna. Kami ini beramal karena apa yang kamu ajarkan kepada kami. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengajarkan kepada kalian dan kami tidak mengamalkannya. Iya. Dan berkata juga rahimahullah, tidaklah dari khatib yang berkhutbah, tidak ada satu khatib pun yang berkhutbah, tidak ada satu khatib pun berkhutbah kecuali diperlihatkan kepadanya khutbahnya pada hari kiamat. Dan berkata juga rahimahullah, kiranya aku dahulu tidak berilmu dari orang yang mempunyai ilmu sama sekali. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Yes,